sebenarnya ada. Istilahnya kan selama ini kan kalau Bukit Turun itu tetap mempunyai hutan pertama. Keduanya itu kalau tidak ada hutan itu gimana kita untuk mendirikan adat istiadat itu berdasarkan kan banyak kayu, mempunyai kayu, akar segala macam di hutan itu kan perlu. Nah sekarang itu udah, kalau hutan yang di Talang Durian Cacar itu lagi itu tidak begitu ada lagi kan itu. Cuman itu ada juga kesepakatan, cuma nggak berapa luas, itu hanya di Ampung 8. Kalau yang untuk di Durian Cacar itu untuk pemetaan kemarin 2005 itu kan ada 2000 lebih. Sekarang itu 2000, ini udah 2011, itu sekarang hutan itu tidak lagi, udah 0,0. Nah di dalam itu ada makam keramat, ada tanah keramat di dalam itu. Cuma kan tinggal numpuk-numpuk, ada yang 1 hektar lagi, ada yang 2 hektar, dan itu udah habis permasalahan. Jadi bukan hutan itu aja, mengenai sungai keluar panas itu dia cepat kering. Nah itu banyak mengeluhnya masyarakat itu dah sekarang. Nah, itulah keadaan sekarang kan, ya namanya zaman sekarang ini kan orang itu kan perlunya tengok keadaan di kampung, terjadi jual beli tanah. Yang sekarang itu tanah udah habis, sekarang posisinya ini komplit antara yang penjual terhadap di hutan tadi. Nah, jadi sekarang itu udah banyak itu kejadian di hutan tadi, perebut hutan itu tadi. Padahal hutan itu sangat perlu, malahan hutan dihabiskan. Ya, Aman sangat berharap bahwa sumber daya alam, baik itu hutan maupun tanah, itu memang harus berada daripada kekuasaan masyarakat adat. Tetapi pada kenyataannya sekarang ini bahwa regulasi atau undang-undang atau peraturan itu tidak ada yang berpihak kepada masyarakat adat. Umpamanya dalam masalah hutan, itu adanya undang-undang nomor 41 itu, undang-undang kehutanan. Jadi sikap Aman di sini dalam undang-undang 41 ini sesuai dengan komitmen Aman dalam acara rapat kerja nasional kemarin di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Selatan, itu menyatakan bahwa kami berkomitmen bahwa undang-undang ini harus dicabut. Karena memang dalam undang-undang kehutanan ini tidak ada pengakuan terhadap hutan masyarakat adat atau hutan adat dan sebagainya. Kemudian memang sekarang ada undang-undang atau peraturan yang mengatur tentang hutan desa, hutan kemasyarakatan dan sebagainya. Maka posisi kami, kalau kami mencabut berharap undang-undang itu dicabut, maka hutan desa atau hutan kemasyarakatan itu kami tidak mempedulikan itu. Yang kami pedulikan adalah adanya hutan adat, tanah wilayah. Tapi pada kenyataannya dalam yang ada sekarang cuma pemerintah mengakui hutan desa, hutan kemasyarakatan. Jadi kalau sesuai dengan komitmen bersama Aman, maka hutan desa dan hutan adat itu merupakan tidak sesuai dengan hutan masyarakat adat. Jadi itu belum menyelesaikan permasalahan karena belum mengacu kepada aturan-aturan adat. Dan kami berharap ini hutannya harus ada hutan adat itu sendiri dengan adanya pencabutan undang-undang kehutanan itu. Keberadaan hutan adat di Indonesia memang menemukan kendala dalam aspek legal formal regulation yang ada. Hingga sejauh ini, sekalipun undang-undang kehutanan mengakui keberadaan hukum adat, tetapi tidak ada aturan teknis terkait dengan hutan adat yang bisa dioperasionalkan oleh masyarakat di lokasinya masing-masing. Oleh karena itu, menurut saya pilihannya cuma dua, apakah kita tetap akan berjuang untuk mendapatkan kepastian hukum atas hutan adat yang ada, atau kita akan memanfaatkan regulasi lain yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan hak kelola terlebih dahulu bagi masyarakat adat, untuk kemudian pada saatnya nanti ketika terbit undang-undang yang teknis mengatur hutan adat terbit, itu baru bisa di combine nantinya. Saya menyarankan ada dua hal yang harus dilakukan secara simultan atau bersamaan. Pertama, mengupayakan diakuinya atau terbitnya peraturan teknis soal hutan adat. Kemudian yang kedua, mulai saat ini atau secara bersamaan
sumber daya hutan yang tersisa yang belum ada izin di lokasi masyarakat adat sekitar lainnya harus tetap diajukan sebagai mau hutan desa atau model lainnya, sehingga pada saatnya nanti ketika hutan adat diterbit aturan teknisnya, maka ini lantas akan bisa disatukan. Karena saya ada kekhawatiran misalnya ketika proses advokasi hutan adat ini berjalan dan berhasil pada saatnya, tetapi saya khawatir sumber daya hutan nantinya itu sudah teralokasikan menjadi konsesi perusahaan. Maka pada saat itu persoalannya juga tetap berat.